بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukru lillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita karunia, anugerah dan nikmat yang sangat banyak, tidak terhingga dan tidak terhitung betapa yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita umur, kesehatan, afiat, khususnya nikmat yang paling bernilai yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dengan mudahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita yang lemah ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita perpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini sampai nanti pelaksanaan salat isya insyaallah, dalam rangka untuk mendengarkan kajian tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan hal ini bisa menambah keimanan, ketakwaan serta keberkahan hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keteguhan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-63 pertempuran Tufanul Aqsa, pertempuran antara kaum muslimin Palestina melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Zionis Yahudi. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, memasuki hari ke-63 ini, tadi pagi kita mendapatkan berita dari pemberitaan yang valid insyaallah bahwa dalam 3 hari terakhir ini
pasukan Islam Palestina berhasil menghancurkan kurang lebih 100 tempur lapis baja musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saat ini semenjak pertama kali pertempuran tidak kurang dari 400 hingga 500 tank yang sudah dihancurkan dan sekian ribu sudah pasukan-pasukan Zionis tersebut yang mencoba untuk masuk ke dalam kota Gaza, namun mereka keluar dalam kondisi sudah menjadi mayat. Tentu ini adalah merupakan min fadlillahi jalla jalaluhu, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan mujahidin yang luar biasa gagah berani mereka menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dari sisi persenjataan, dari sisi kecanggihan teknologi tempur jauh mereka berada di bawah negara penjajah Zionis tersebut, namun hal tersebut tidak menyurutkan nyali dan juga keberanian mereka dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, sampai saat ini setelah 60 hari lebih melakukan pertempuran, mereka tetap dalam kondisi prima, mereka tetap mengendalikan pertempuran, dan justru sebaliknya pasukan-pasukan Zionis tersebut semakin hari jumlah mereka semakin menyusut. Kenapa demikian? Karena mereka telah mengalami kegagalan, kekalahan, dan kematian yang luar biasa. Sehingga kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasanya ketika mereka mengalami kekalahan, maka yang mereka serang adalah ibu-ibu, anak-anak, dan rumah sakit. Itu sudah andalannya, sudah itu prestasi daripada Zionis hari ini. Jadi ketika mereka tidak mampu untuk mengalahkan pejuang-pejuang yang luar biasa ini, maka pelampiasannya adalah rakyat sipil yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, mereka itulah yang mereka bantai. Namun kita tidaklah perlu bersedih hati berlama-lama karena orang-orang yang meninggal di dalam pertempuran, di dalam perjuangan, maka sesungguhnya mereka pada dasarnya, pada hakikatnya meninggal atau mati dalam keadaan syuhada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di medan pertempuran itu adalah mati, kata Allah, namun mereka hakikatnya adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Mohon maaf batukan. Malam tadi mulai batukan, kada paham juga. Janganlah kamu katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati di medan tempur itu adalah mati. Orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya, namun mereka adalah hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan curahan rizki setiap saat dan juga setiap waktu. Farihina bima atahumullahu min fadlih, bahkan mereka bergembira, mereka senang di alam barzakh tersebut karena mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita berputus asa dalam hal mendoakan saudara-saudara kita, dan juga jangan stop dalam hal memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Yahudi tersebut, ya. Yang sudah memboikot Rinso, boikot sampai hari kiamat. Yang sudah memboikot Unilever, boikotlah. Yang sudah memboikot McDonald, boikotlah. Yang sudah memboikot Starbucks, boikotlah. Yang sudah melakukan pemboikotan, silahkan terus menerus kita boikot sampai akhirnya mereka, orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan
yang mensupport negara yang ilegal Zionis tersebut bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, sampai orang-orang Yahudi tersebut tidak lagi memiliki harta untuk memerangi kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita memandang dan juga melihat apa yang terjadi hari ini, pertempuran di negeri Palestina hari ini adalah merupakan pertempuran biasa atau peperangan biasa, ya, seperti pertempuran di mana itu, di Ukraina dengan Rusia. Jangan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya satu rangkaian dari sekian banyak rangkaian menuju pertempuran akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka nanti-nantikan, yang dikatakan oleh rabi-rabi Yahudi ketika mereka berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu, ya, Netanyahu apa yang disebut dengan Al-Masih, mereka menyebutkannya Masih. Namun kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkannya dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari siksa neraka Jahannam, berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur, berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian, berlindung kepada Engkau dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Siapakah Masih Ad-Dajjal ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, seorang anak manusia. Dia adalah seorang manusia, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang Masihud Dajjal, sehingga para ulama ahli hadis mereka sepakat bahwa derajat atau tingkatan hadis yang menjelaskan tentang Masihud Dajjal ini derajatnya adalah derajat mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi. Ini mutawatir ini kalau sudah sebuah hadis derajatnya adalah mutawatir, itu berarti kesahihannya tidak diragukan lagi. Karena yang dimaksud dengan mutawatir ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak, dan dari orang banyak, yang mustahil orang banyak tersebut melakukan kedustaan. Dari jam'un minas sahabah, sekumpulan orang banyak dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meriwayatkan kepada sekumpulan para tabi'in yang tidak mungkin, mustahil mereka melakukan kedustaan, dan begitulah seterusnya, sehingga riwayat tentang Dajjal ini adalah riwayat yang mutawatir ma'nawi, artinya tingkatannya itu setingkat di bawah daripada Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita membaca salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Masihud Dajjal ini, agar supaya kita bisa benar-benar mengenal Masihud Dajjal sebelum munculnya Dajjal tersebut. Adalah seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih beliau, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal dzata ghadatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari beliau pernah menyebutkan tentang Dajjal. Pagi hari habis salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa untuk memberikan tausiah kepada kaum muslimin. Maka di pagi hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat yang mulia ini, menyebutkan tentang Dajjal. Fakhaffada sautahu wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Maka ketika Nabi menyebutkan Dajjal,
beliau terkadang melirihkan suara beliau dan juga terkadang mengeraskan suara beliau. Jadi seolah-olah beliau ketika itu sedang menghadapi ataupun mengetahui bahwa Dajjal itu berada di dekat kaum muslimin. Maka kata sahabat yang mulia ini, hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli, sehingga kami pun menyangka bahwa Dajjal itu berada di sela-sela pohon kurma yang berada di sekitar kami, ya, yang berada di sekitar kami, karena kota Madinah adalah merupakan kota yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina faqala ma sya'nukum. Ketika kami ruhna ilaihi, pergi untuk mencari-cari Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi ketika hendak tulak mencari Dajjal tadi, para sahabat tadi, rupanya di antara sahabat tadi ada yang memahami bahwa Nabi menyebutkan Dajjal itu berada di sela-sela pohon kurma. Maka di antara sahabat ada yang hendak menunti Dajjal tersebut, mencari di mana Dajjal tersebut. Maka kata beliau, faqala ghairud Dajjal, ma sya'nukum, apakah yang terjadi dengan kalian, kata Nabi. Qulna ya Rasulullah, maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, dzakarta ad-Dajjal ghadatan fa khaffatta fihi wa rafa'ta. Ya Rasulullah, engkau menyebutkan Dajjal, terkadang kau lirihkan suara dan terkadang engkau tinggikan suara. Maka kami pun mengira bahwa Dajjal itu berada di sela-sela pohon kurma, di sela-sela pohon kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ghairud Dajjali akhwafuni alaikum in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Yang aku khawatirkan tentang Dajjal atas kalian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in yakhruj wa ana fikum, jika dia keluar dan aku masih hidup, aku masih berada di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum, maka akulah yang akan menjadi lawan untuk membela kalian melawan Dajjal tersebut. Dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjelaskan bahwa sesungguhnya yang mampu untuk mengalahkan Dajjal bukanlah manusia biasa, tapi yang bisa mengalahkan Dajjal itu adalah orang-orang yang memiliki predikat atau derajat an-nubuwah, kenabian. Ya. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku masih hidup, Dajjal itu muncul, maka aku akan menjadi pembela kalian menghadapi Dajjal tersebut. Dan benar ternyata di akhir zaman nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh Dajjal itu adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel yang Allah turunkan kepada umat manusia akhir zaman kita sekarang ini. Siapakah dia? Dia adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam, karena beliau Nabi Isa menurut keyakinan kaum muslimin, beliau ketika ingin dibunuh oleh orang-orang Romawi pada waktu itu, ya, atas kerjasama mereka dengan orang Yahudi juga, orang Bani Israel, orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Allah angkat beliau ke langit. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit sehingga selamatlah Nabi Isa dari perencanaan pembunuhan yang hendak dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Dajjal itu muncul sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan menjadi pembela kalian. Namun jika, nah ini yang sedihnya kita. Ini yang kita kada tahu.
Apakah kita selamat dari fitnah Dajjal atau tidak? Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Apabila Dajjal itu keluar sedangkan aku sudah tiada, kata Nabi, maka setiap orang akan menjadi pembela bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang harus memiliki persiapan yang benar-benar kuat dalam menghadapi Dajjal tersebut. Apa persiapannya? Persiapan yang paling utama adalah persiapan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata itu pun juga tidak cukup. Apakah persiapan yang berikutnya? Persiapan yang berikutnya adalah memahami karakter Dajjal dan bagaimanakah jalan keluar yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Dajjal muncul, maka jangan sekali-kali menghadapi Dajjal tersebut. Jika Dajjal muncul, maka jangan sekali-kali bertatap muka dengan Dajjal tersebut. Anehnya manusia hari ini, kalau dikatakan jangan mendekat, maka banyak yang mendekat. Ya, kalau jangan dilihati, maka banyak yang melihati. Coba aja pian, lihati. Jangan mendekat, justru membuat penasaran. Nabi mengatakan jangan mendekat, jangan berpapasan, jangan berjumpa. Jika kalian mendengar bahwa Dajjal itu muncul, maka larilah ke tempat-tempat yang terpencil seperti pegunungan dan perbukitan. Karena orang yang merasa dirinya kuat, orang yang merasa dirinya kuat iman, ketika berjumpa dengan Dajjal, maka tiba-tiba saja imannya hilang. Seketika hilang. Dia terkesima, dia tertarik dengan omongan Dajjal. La ilaha illallah. Siapakah Dajjal ini? Mari kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Dajjal supaya kita jangan terfitnah dengan fitnah Dajjal tersebut. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni, sesungguhnya aku, kata Nabi, qad haddatsukum 'anid Dajjal, sesungguhnya aku telah beritahukan kepada kalian tentang Dajjal, hatta khasyitu alla ta'qilu, sehingga aku khawatir kalau kalian itu tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya. Ya, jadi peribahasanya Nabi itu menjelaskan sampai anyak, jar bahasa kitanya. Jar bahasa kitanya sampai anyak, menjelaskan sejelas-jelasnya, terperincinya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Inna masihad Dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa binati'atin wala jahra fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Masih ad-Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek lah. Tapi kada seberataan orang pendek itu Dajjal. Ya, kalau kita ini termasuk pendek seberataan, orang Indonesia ini, orang ASEAN ini pendek seberataan, ya, dibandingkan dengan orang Timur Tengah, orang Barat, orang Afrika. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Masihud Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek, afhaj, kakinya itu berbentuk O, ya. Kalau berjalan itu kayak, kalau O itu orang kena penyakit apa ya? Penyakit apa istilahnya itulah? Polio. Ja'dun, ya.
Dia adalah berambut ikal. Ja'dun, rambutnya ikal, ya, bulat-bulat. Tapi kada seberatan rambut ikal itu Dajjal, ya. Kalau misalnya ada bulik-bulik ke rumah atau ke kantor atau ke sekolah, misalnya ada kawan rambut ikal, baik kamu nih kayak Dajjal kelakuan jar. Muhang kayak Dajjal. Nah, itu salah itu. Itu salah dalam memahami. A'war, buta sebelah. Matanya buta sebelah. Matmusul ain, matanya yang sebelah itu tidak melihat, kata Nabi. Jadi sebuting aja yang melihat lah. Laisa binati'atin wala jahra, tidaklah cembung, tidak juga cekung. Tidak cembung dan juga tidak juga cekung matanya tadi lah. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Apabila kalian merasa samar ketika munculnya Dajjal tadi, karena ketika dia muncul, dia tidak langsung mengaku sebagai Tuhan. Ketika dia muncul, kata para ahli ilmu, ketika Dajjal pertama kali muncul, dia akan berkelakuan seperti orang yang baik-baik, tebar senyum, ya, tebar pesona, ya, apalagi macam-macam, ya, segala bentuk kebaikan-kebaikan dia lakukan. Sampai akhirnya ketika orang mulai tertarik, maka dia pun mengaku sebagai nabi. Nah, jadi ini prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi pertama dia mengaku sebagai orang baik, kemudian setelah orang banyak tertarik, maka dia pun mengaku sebagai nabi. Maka sebagian orang Islam yang memahami bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung menolak Dajjal tersebut. Langsung menolak Dajjal tersebut. Jadi maka Dajjal pun mengaku sebagai Tuhan. Ketika dia mengaku sebagai Tuhan, maka muncullah non muslim gereda, kafir tulisannya jelas. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan di dahinya tersebut, di jidatnya tersebut yang bertuliskan kafir, itu akan dibaca oleh setiap orang-orang yang beriman, baik itu orang beriman yang bisa itu akan terbaca. Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa melihat kalimat atau kata kafir di jidatnya Dajjal tersebut. Sehingga apa yang terjadi, maka kebanyakan orang-orang munafik, apalagi orang kafir, maka mereka akan terfitnah oleh fitnah Dajjal tersebut. Menjadilah dia atau mereka orang-orang munafik dan kafir tersebut sebagai penyembah-penyembah Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Maka setiap orang akan menjadi pembela bagi dirinya sendiri ketika Nabi sudah tiada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, innahu syabun, sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang laki-laki muda. Laki-laki muda. Jadi lain orang tua. Laki-laki muda. Seorang laki-laki, seorang makhluk, seorang anak manusia yang hidup lintas zaman. Kenapa kita katakan lintas zaman? Karena Dajjal ini pernah dijumpai oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya mungkin sudah masyhur. Gatal benar mohon ngapa nek? Mohon maaf. Bismillah. Allah Ta'ala anhu, seorang Nasrani yang sebelum beliau memeluk Islam, berjumpa dengan Dajjal.
Artinya sudah 14 abad yang silam, bahkan mungkin sebelumnya, karena tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu. Nabi Nuh alaihissalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau meninggal dunia, beliau mengingatkan kepada umat beliau tentang fitnah Dajjal. Bayangkan, manusia yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia? Wallahu alam, kita kada tahu. Yang jelas Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia ini, beliau menjumpai Dajjal di sebuah pulau di tengah-tengah lautan yang 30 orang lebih berlayar di sebuah lautan yang luas. Ketika itu kami dipermainkan oleh gelombang yang sangat besar, sehingga kapal kami pun pecah dan kami pun terdampar di sebuah pulau. Sampai akhirnya di pulau tersebut kami menjumpai seekor binatang yang kami tidak tahu di manakah kepalanya dan di manakah buntutnya, ya, karena saking lebatnya bulu daripada binatang tersebut. Namun uniknya binatang tersebut bisa berbicara dengan bahasa manusia. Maka ditanyalah kepada binatang tersebut, siapakah kamu? Maka binatang tersebut, kata beliau, menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Al-Jassasah. Lalu binatang tersebut mengarahkan mereka untuk menjumpai seorang laki-laki yang berada di sebuah goa di pulau tersebut. Lalu sahabat yang mulia ini pun akhirnya berjumpa dengan seorang laki-laki yang bertubuh besar, yang kami, kata beliau, tidak tahu, tidak pernah menjumpai laki-laki sebesar itu. Lalu laki-laki tersebut bertanya tentang kurma, pohon kurma yang berada di Taibah, kemudian bertanya tentang mata air Zughar, bertanya tentang danau At-Tabariyah dan lain sebagainya, dan juga bertanya tentang Nabi akhir zaman, apakah dia sudah muncul ataupun tidak. Maka semuanya dijawab oleh Tamim Ad-Dari kepada laki-laki tersebut. Setelah Tamim Ad-Dari menjawab, maka laki-laki yang di goa tersebut pun memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Dajjal. Dirinya adalah Dajjal, dan tiba saatnya nanti ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan dari tempat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, di manakah tempat tersebut? Wallahu alam, kita tidak tahu. Sampai saat ini tidak ada satupun yang tahu di manakah tempat terdamparnya sahabat-sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Namun yang jelas kita wajib beriman kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitahukan kepada penduduk Madinah pada waktu itu, inilah Tibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Jadi Taibah disebutkan oleh Dajjal, kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taibah itu nama lain dari kota Madinah, karena Dajjal pada waktu itu menyebutkan nama kota Madinah, nama dari tempat berhijrahnya Nabi akhir zaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Taibah, sambil beliau memukulkan tongkat beliau ke tanah. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah yang telah disebutkan oleh laki-laki yang disebut Dajjal tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, innahu syabun, dia adalah seorang laki-laki yang muda, qatatun, rambutnya bulat-bulat, ikal aja kita, dah. Tapi tidak setiap orang ikal itu dah Dajjal tadi. Ainuhu tafiyatun ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza bin Qatan. Matanya itu menyembul, satu matanya menyembul, ya. Jadi kayak semacam ada daging, ya. Di ini apa namanya nih? Kelopak mata kan karena istilahnya apa ini? Nah, jadi di sini seperti ada daging yang tumbuh menyembul bagaikan buah kurma. Tafiyatun ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza bin Qatan, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratil Kahfi. Seolah-olah aku menyerupakan Dajjal itu dengan Abdul Uzza
bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan ini adalah seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah ini adalah merupakan salah satu suku di Mekah, di Jazirah Arab. Dan Bani Khuza'ah dan Abdul Uzza bin Qatan ini mati dalam keadaan jahiliyah. Dia adalah seorang musyrik, seorang laki-laki musyrik, namun dia ditokohkan oleh kaumnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika di antara kalian ada yang menemui Dajjal tersebut, ya, falyaqra alaihi fawatih suratil kahfi, maka hendaknya dia membaca pembuka dari surah Al-Kahfi. Jadi harus dibaca, ya, dibaca. Amun kawa dihafali. Amun kada kawa bang dihafali bang. Amun kada kawa dihafali. Amun kada kawa dihafali. Amun kada kawa dihafali. Dah. Dihafali. Amun kada kawa dihafali dibaca. Insyaallah berkali-kali kita baca, insyaallah akan hafal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman di situ ada saktah, nah. Jadi iwaja, qayyimah itu ada saktah. Saktah itu berhenti tapi tidak bernafas. Jadi jangan memandak. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Pemandak behinak nah kada boleh itu. Yang namanya saktah itu bemandak, wakaf, tapi tidak bernafas. Seperti dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Begitulah seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi baca awal-awal surah Al-Kahfi. Pertanyaannya, kenapa jadi surah Al-Kahfi? Kenapa tidak surah Al-Baqarah? Kenapa tidak ada surah Al-Ikhlas? Karena sesungguhnya di dalam surah Al-Kahfi ini analisa dari ahli ilmu. Karena di dalam surah Al-Kahfi terdapat berbagai macam fitnah yang menimpa manusia. Yang pertama, di awal-awal surah Al-Kahfi menceritakan tentang fitnah yang menimpa agama seseorang. Ashabul Kahfi yang 9 orang yang secara tidak sengaja mereka menjauhkan diri dari kekejaman penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan, lalu mereka pun bersembunyi di sebuah gua yang sama sekali mereka sebelumnya tidak mengenal satu sama lain. 9 orang ini satu sama lain tidak mengenal sama sekali. Tiba-tiba saja mereka berada di dalam gua. Akhirnya mereka pun disatukan oleh visi dan juga misi yang sama. Apa itu? Untuk menyelamatkan agama mereka dari para penyembah berhala tersebut. Ini fitnah yang menimpa agama seseorang. Kemudian lagi fitnah yang berikutnya yang diceritakan, yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi itu adalah fitnah harta. Kisah 2 orang laki-laki, yang satu pemilik kebun, berisi kebun banyak, sugih luar biasa, yang satu miskin. 2 orang laki-laki yang bersahabat, yang satu kaya raya, punya kebun yang sangat luas, yang satu miskin tidak punya apa-apa namun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Karena orang kaya ini tidak beriman, tidak faham bagaimana mempergunakan hartanya, akhirnya ia pun mendapatkan fitnah disebabkan karena hartanya tersebut. Hartanya habis. Seandainya kata kawannya tadi, engkau mengatakan la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hartamu akan selamat. Namun apa yang terjadi? Ternyata kawannya yang berharta tadi terfitnah oleh banyaknya harta yang dia miliki, sampai akhirnya Allah pun mencabut hartanya tersebut, terbakar dalam satu malam. Habis. Itu fitnah karena harta.
Kemudian lagi ada fitnah karena ilmu. Fitnah karena ilmu. Karena ilmu juga bagian dari fitnah. Jadi jangan disangka orang berilmu itu aman dari fitnah. Justru ilmu yang dia miliki itu akan menjadi fitnah. Kira-kira kisah apa yuk? Yang baca surah Kahfi? Kisah apa yuk? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya oleh kaum beliau, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada. Nah, ucapan tidak ada ini kemudian dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk mencari seorang hambanya, yang hambanya tersebut adalah merupakan orang yang biasa saja, tidak dikenal oleh manusia, hanya seorang nabi, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala, hanya seorang nabi, derajatnya jauh di bawah Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam bahwa sesungguhnya janganlah engkau terfitnah dengan ilmu yang engkau miliki. Akhirnya kita disuruh tawadhu. Disuruh tawadhu kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada siapa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada seseorang yang tidak ia berikan kepada orang yang lain. Kita punya kelebihan, tapi bisa jadi kelebihan kita itu adalah merupakan bentuk kelemahan kita. Bisa jadi dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, karena dia merasa lebih berilmu, bisa jadi itu adalah merupakan titik daripada kelemahan daripada orang tersebut. Maka berhati-hati, jangan merasa paling berilmu. Nah, ini fitnah yang disebabkan karena ilmu. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun di dalam perjalanan beliau bersama Nabi Khidir alaihissalam wa ala nabiyina salatu wassalam melihat berbagai macam fenomena-fenomena aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir, dari membunuh dari pertama melobangi kapal yang pemilik seorang nelayan yang miskin, kemudian lagi beliau membunuh seorang anak laki-laki, kemudian lagi beliau mendirikan sebuah bangunan yang nyaris roboh, yang nyaris runtuh, kemudian dibangun lagi. Fenomena-fenomena ini membuat Nabi Musa merasa penasaran, sampai akhirnya beliau pun tidak tahan, dan Nabi Khidir pun akhirnya mengucapkan dan menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan ini adalah ini tidak lain dan tidak bukan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, fitnah yang berikutnya, fitnah apa kira-kira? Fitnah kekuasaan. Nah, ini yang beberapa bulan yang akan datang, fitnah tersebut akan menimpa orang-orang di sekitar kita, ya, dari orang ini orang itu, mencalak ini calak itu dan lain sebagainya, mendatangi orang-orang pian amun menyucuk ulun 200.000, tapi 100.000 DP dulu, 100.000, duitnya habang. Yang berikutnya, buktikan pas mencoblos foto, kemudian 100.000-nya setelah terbukti telah mencoblos gambar sidin. Nah, ini fitnah kekuasaan. Amun orang kada lulus dari fitnah ini, maka niscaya dia akan dengan mudahnya terfitnah oleh Dajjal. Kalau kada lolos dari fitnah yang menimpa agama, kalau tidak lolos dari fitnah harta, kalau tidak lolos dari fitnah ilmu, kalau tidak lolos dari fitnah kekuasaan, maka niscaya orang-orang tersebut akan terfitnah dengan Dajjal ketika dia muncul. Jadi harus hati-hati. Nah, itu. Jadi kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa
kita harus membaca surah Al-Kahfi, karena surah Al-Kahfi mengajarkan kepada kita agar terbebas dari fitnah-fitnah yang kita sebutkan tadi. Ketika dia atau seorang individu muslim mampu untuk membebaskan dirinya dari fitnah-fitnah tersebut, maka insya Allah dia akan bisa terbebas dari fitnah Dajjal. Namun sebaliknya, ketika orang-orang tersebut tidak mampu terbebas dari fitnah-fitnah ini, maka niscaya dia pun akan dikhawatirkan akan terfitnah oleh Dajjal ketika Dajjal tersebut muncul. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah Dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hendaknya kita pun mengajarkan, memperkenalkan kepada anak-anak kita Dajjal itu siapa. Perkenalkanlah Dajjal tentang anak-anak kita tentang Dajjal, supaya mereka pun terbebas dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.